langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi. Kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus, di ID Fufufafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. 2023 2 kali. Oh 2023 2 kali. 2024 2 kali. Oke, jadi void tidak bisa digunakan untuk alasan hamil itu ya. Karena ternyata ada yang tidak hamil soalnya. Iya. Pesawat hubungan Bobby itu jenisnya Embraer. Embraer Legacy. Oh ini lebih murah ya dibandingkan. Lebih murah. Harganya malah lebih murah. Kan cuma mantu soalnya kan. Bukan, tapi tapi dia naik sama anak juga kan? Iya. Pemiliknya ini yang penting, Mas. Oke. Pemiliknya itu konglomerat dari Medan. Panggilannya AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Kadang-kadang saya malu juga. Tapi kalau Mas Roy yang di depan saya nggak malu. Enggak, kalau saya malah lucu mengingatkanku pada seseorang yang begitu-begitu itu. Oh di lapangan Kridosono. Iya. Saya di belakangnya soalnya. Oh, tapi sayangnya mejanya nggak begitu kuat. Iya. Dan waktu itu Pak Amin Rais maju. Timbul tenggelam ya. Timbul tenggelam sama Pak Timbul gitu. Iya. Dia timbul, kita yang tenggelam. Jadi sobat era sekalian, ini ada tamu saya spesial ya, spesial pakai telur ini Mas. Mas Roy Suryo. Ya. Tepatnya KRMT Roy Suryo, KRMT Doktor KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Roy Suryo. MSI. MKes. Oh MKes, Master Kesehatan. Iya. Oh. Iya, lucu kan? Biasa. Lucu iya. kan? Oke. Ahli telematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sampai assalamualaikumnya keselimpet. Oh iya, itu harus hati-hati. Jadi Mas Roy ya, kita mau bikin terang dua hal. Satu vuvu-vava. emang terang itu vuvu-vava itu. Ya, paling tidak melalui Mas Roy kita bikin lebih terang sedikit. Iya, iya. Yang kedua Jeffrey. Oke. Bukan Jeffrey Giovanni, ya kan? Kalau itu Jeffrey itu ya, pakai F. Kalau ini pakai P. Jeffrey alias jet pribadi. Jet pribadi. Ada juga yang biasanya pakai V terus pakai F yang terkenal. Apa? Sahabat kita gitu loh. Kan biasanya yang Silvest. Itu kan pakai V biasanya. Nah itu pakai F. Pakai F dia ya. Oke. Kalau itu lain persoalan. Itu hubungannya dengan lain orang. Lain orang. Mas Roy, kita ngomong tentang vuvu-vava dulu ya. Baik. Kenapa saya bilang vuvu-vava? Karena orang Palembang nggak biasa ngomong F biasanya. Biasanya ngomong pupu papa. Ngomong televisi itu TV dia bilang orang Palembang ya. Oke. Ini berarti pakai aksara Arab. Aksara Arab. Iya, gak ada huruf P, jadi pakai P. Jadi sobat era sekalian, ada beberapa perkembangan berita yang saya harus ungkapkan dulu sebelum kita memulai diskusi tentang Fufufafa ini ya. Misalnya, usai Fufufafa kena muncul Raka Gunarli, masih orang yang sama tanda tanya. Oke. Founder Kaskus tepis isu akun Fufufafa baru dibuat beberapa bulan terakhir. Enggak, udah lama. Andrew Darwis mustahil katanya. 5.000 tweet 5.000 postingan. Postingan itu kan luar biasa. Sekarang tinggal 2.100-an. Udah dihapusin. Ya 2001. Ya 2001 dibuang. Tinggal 2.900 sekian. Oke. Kemudian rajin ya orangnya. Kemudian itu justru nanti kita bicarain Mas Refli. Itu justru pintu masuk yang sangat bagus. Penghilangan barang bukti itu. Dasko pastikan polemik akun Fufufafa tak buat hubungan Prabowo Gibran jadi retak.
Mas Roy boleh tanya juga apa dampak dari Fufu Fafa ini dari sisi pemakzulan. Dasko sebut Prabowo tak mau ambil pusing soal polemik akun Fufu Fafa. Ya itu. Saya udah mengatakan berkali-kali orang yang lagi jatuh cinta dan sukses ya atau lagi di atas itu memang nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dikasih tahu, ya kan? Nanti ya kan? Ya. Kemudian apalagi beritanya? Hati-hati tim IT Prabowo mampu lacak identitas pelaku ujaran kebencian di dunia maya. Bagus, ya kan? Harus. Tapi ya ujaran kebencian tuh jangan disamakan dengan kritik, ya kan? Kritik jangan disamakan dengan ujaran kebencian, ya kan? Kemudian ada lagi. Ini Budi Ari yang katanya mau akan mengungkapkan siapa itu Fufu Fafa, ya kan? Heboh skandal Fufu Fafa di X senggol Gibran, Rocky Gerung sebut proyek intelijen. Ini tandanya, I don't know ya, apa maksudnya ini. Kemudian mana tadi saya baca Budi Ari itu mau umumkan siapa pemilik akun ini katanya, luar biasa ya. Ada tadi saya baca, tapi di mana tuh kayaknya di sini kok nggak ada listnya. Oke lah ya. Oke. Mas Roy, saya beberapa waktu yang lalu ya membuat video yang memuat pendapat dan tulisan Mas Roy yang mengatakan akun Fufu Fafa itu sama dengan akun Cilipari dan Cilipari itu sama adalah dengan Raka Gunarli dan sama dengan RKGBN. RKGBN dan itu firm. Punya Gibran Raka Buming Raka yang akan dilantik menjadi presiden 20 Oktober nanti. Bisa dijelaskan keyakinan itu? Ya. Gini. Nanti kita dimarahin. Anda yakin itu maksudnya apa? Silakan Mas Roy. Baik, jadi gini. Kalau kita mengeluarkan sebuah statement, itu kan tentu sudah melalui satu tahapan yang sangat panjang, ya kan? Gitu. Jadi artinya dimulai dari banyaknya data yang ada di dunia maya ya, atau awalnya data itu semuanya berasal dari Kaskus. Kita harus tahu dulu bahwa Kaskus itu adalah sebuah ajang ngobrol atau ajang chatting yang memang berasal dari kata kasakusu ya. Oke. Kaskus itu kasakusu. Oke. Ya. Itu dibuat oleh 3 mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Amerika. Ya, itu salah satunya namanya Andre Darwis ya. Yang sekarang juga berkomentar itu. Kemudian sama 2 teman lain ketika untuk menyelesaikan studi dia di Amerika. Ya, jadi dulu memang tugas akhir mungkin tugas akhir. Tugas akhir. Dulu memang itu dibuat di Amerika, servernya juga di Amerika. Jadi domainnya .us karena ada di Amerika. Kemudian ketika beberapa waktu ketika itu sudah running dan terkena serangan virus waktu itu, namanya kalau nggak salah virus Brontok ya. Brontok. Itu Brontok ya. Virus Indonesia. Ya. Kemudian sempat down, kemudian dipindahkan ke Indonesia. Nah, servernya 2006, semenjak 2006 itu dipindahkan ke Indonesia. Kenapa saya harus bilang ini dulu ya, Mas Revi? Karena ini sangat penting untuk nanti kalau tindakan teknis untuk kemudian nanti proses penyelidikan atau penyidikan untuk melakukan forensik terhadap data yang ada. Karena apa? Yang namanya di Twitter atau X, di Facebook saja kita meskipun harus pakai bersurat dulu ya, tapi kita dapat memperoleh data-data itu. Ya. Padahal itu servernya kan di luar negeri. Ya. Apalagi ini cuma di Indonesia. Jadi gampang gitu. Jadi artinya saya ingin domainnya jadinya apa? Sekarang .id. .id ya. .id ya, ada kaskus.com ada karena mereka ambil domain.com. Tetapi ada juga generiknya top level domainnya adalah berdasarkan negara yaitu .id. Jadi www.kaskus.id. Betul. .co.id ya. .co.id karena company ya. Company. Atau kaskus.com. Kaskus.com itu untuk internasional ya. Jadi itu yang sekarang sudah diaktifkan kembali ya. Atau dulu ketika 2006 sudah ketika dipindah. Maksud saya adalah begini. Ini adalah untuk jawaban kalau ada orang mengatakan kan beberapa waktu yang lalu ada juga beredar entah dari pihak-pihak tertentu mereka bilang itu kan udah lama
udah sekitar 10 tahun atau bahkan 11 tahun yang lalu. Jadi pasti udah susah lah, backupnya udah nggak ada. Emangnya ini CCTV gitu ya. Jadi kan kadang-kadang soal teknis gitu banyak yang membuat kusut kan gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa yang namanya CCTV itu ada backupnya, cuman nggak dikeluarkan. Apalagi ini yang servernya di Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi itu untuk memudahkan. Yang kedua sekarang saya langsung loncat ke yang terjadi hari-hari ini dulu Mas. Yang terjadi hari ini itu ada penghilangan barang bukti. Yang mana yang tadinya postingan Kaskus itu postingan Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu jumlahnya sekitar 5 ribuan. Terakhir itu kemudian ada yang menghapus, ada pihak yang menghapus yang kemudian sudah dihapus sekitar 2.000 postingannya sehingga tinggal 2.900 sekian. 2.906 ini. Dan ininya itu. kayaknya nggak berani lagi dia hapus ini. Ya, karena apa? Karena terakhir sudah orang pada ribut dan pada lihat, pada memantau. Karena gini, ini menarik, ini bagus ini. Karena kalau kemudian lagi dilakukan sekarang, berarti kan loginnya sekarang Mas. Loginnya di servernya Kaskus Indonesia itu sekarang. Artinya nggak ada alasan lagi bagi Kaskus untuk kemudian menggunakan kami nggak bisa lagi buka karena itu udah 2013. Ya kan? Karena ini baru. Berarti orang yang kok ternyata orang bisa ngapus. Nah, gitu. Artinya ada orang yang tahu user ID-nya. Antara ngapus dan ngapus itu memang agak sama. Beda tipis. Artinya ada orang yang tahu ID-nya Kaskus, tahu passwordnya Fufu Fafa, ID-nya Fufu Fafa di Kaskus, yang kemudian bisa masuk dan kemudian bisa menghapus. Kalau dia hacker, misalnya nanti ada bilang, wah itu dihapus hacker. hacker apa kepentingannya dia ngapus yang penting-penting itu, yang nah jadi lalu nggak ada duitnya kan, nggak ada PT-nya kan, nggak ada bohirnya. Nah jadi artinya ini malah menarik kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Jadi saya justru mendorong sekarang inilah saatnya tim forensik ya gitu, apakah itu dari cybercrime ya itu untuk masuk ya, cybercrime Polri itu untuk masuk dan kemudian memeriksa, langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufu Fafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Gitu. Jadi itulah Kak, itu yang paling penting. Nah, jadi nanti yang login itu ketahuan apanya dulu? Ketahuan apanya, dia IP-nya, internet protokolnya dari mana? IP address-nya ketika log. Internet protokolnya di mana? Jadi dia internet protokolnya di mana, ketahuan nanti adalah dia lognya di mana. Artinya dia menggunakan gadget apa, kemudian dia menggunakan perangkat apa, itu bisa ketahuan. Nah, artinya apa? Kalau ketahuan, orang ini siapapun dia, itu adalah memiliki kuasa teknis terhadap akun Fufu Fafa. Karena tidak mungkin ada orang di luar yang tidak tahu password dan tiba-tiba bisa masuk dan menghapus. Apalagi menghapusnya itu milih-milih yang kemarin sudah disebut-sebut itu, yang sudah di capture sama netizen itu, teman-teman itu, itulah dihapus-hapusin. Tapi memang ya netizen kita ini ada yang baik, ada yang enggak. Kalau terbalik gitu, Mas Roy lah misalnya posting apa, itu sudah diadukan duluan itu. Kali ini belum ada yang ngaduin sampai sekarang ya. Ya karena kan dulu kan memang ada kepentingannya. Ya kan? Gak apa-apa lah itu harus dihadapi. Nah jadi artinya dari dua hal yang tadi saya sebut Mas, itu adalah pintu masuk teknis yang sangat bagus. Untuk mendukung, saya harus berterima kasih, kita harus berterima kasih kepada para private investigator, para netizen yang maha benar, netizen dengan lagi maha kuasa dengan segala komentarnya itu, karena mereka lah gitu ya. Harus saya akui bahwa mereka lah yang kemudian mengumpulkan pasal-pasal itu, yang awalnya kemudian memunculkan dulu ketika ada postingan Fufu Fafa, yang kemudian ketika dia lupa password, sehingga dia nggak bisa login. Ya itu kan si Fufu Fafa dulu teriak-teriak, dia nggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin dia. Nah, artinya apa? Artinya dia kemudian di situ menuliskan ada ID yang dituliskan itu RKGBN. Ya. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa gitu, atau Raka Gunarli itu siapa gitu kan. Ternyata itu ada bunganya si Kaisang P. Itu akun resminya Kaisang Pangarep. Itu pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada
Raka Gunarli dan ibunya. dan ibunya. Ya, Dan ternyata ya, Raka kebetulan 1 Oktober 1 sama. Oktober. Ya, Ya. jadi artinya firm bahwa seseorang Kaisang P kan nggak perlu nggak perlu kita kemudian mempertanyakan ini akunnya siapa ya, kan nggak perlu jelas betul kalau itu. Ya. Betul. Nah, dari akun yang firm Kaisang Pangarep ini kemudian memfirmkan sendiri dia Raka Gunarli. Raka Gunarli difirmkan sendiri oleh Fufu Fafa bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi. Ketika Fufu Fafa pada tahun 2013 pernah waktu itu posting adalah dia mencari gunting ya di PIK ya. Ditampilkan Jido ya gunting Ya. ya, soal dia mau gunting. Ini PIK-nya bukan kasus PIK yang terakhir yang lagi heboh. bukan itu beda. Itu belum kita bongkar ya gitu. Tadi ada diskusi tadi. Okay. Nah, itu ternyata ketika akun di Kaskus yang Fufu Fafa itu kemudian menulis kalimat yang sama persis yang kemudian dituliskan 3 jam berikutnya oleh Cili Pari. Padahal Cili Pari itu adalah semua orang kayaknya tahu lah Cili Pari itu nama catering yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang sulit untuk kita mengatakan orang yang menuliskan dengan frasa yang sama, dengan penulisan yang sama. Itu saya memang bukan ahli forensik untuk menulis kata ya gitu. Tapi artinya ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu sangat sulit untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda karakter. Kalau dia nulis yang YG ya biasanya dia nulisnya YG. Gitu lah. Mas Refli kan lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama ya? Mas Refli kalau baca teksku kan kadang-kadang kan benar-benar ini harusnya nggak merubah tapi mengubah. Terima kasih koreksinya kan kayak dia. Itu kan akhirnya kalau sekarang saya nulis ya mengubah gitu lah ya. Tapi kan saya belajar gitu. Nah, itu 2 penulisan itu sama persis kata-katanya. Dan itu sama yang dituliskan oleh Cili Pari. Dan terakhir adalah Cili Pari itu ternyata pernah ditweet oleh seseorang dengan akun namanya @jokowi. Nah, padahal kan Jokowi itu semua orang tahu tuh akunnya Pak Jokowi kan, Pak Jokowi Widodo. Yang itu ternyata memention Cili Pari. Jadi artinya dari hubungan-hubungan ini sudah kemudian bisa dirangkai bahwa ini sulit kemudian untuk dielakkan ini adalah bukan daripada. Sebentar Mas, saya potong sedikit. Ini muncul ya di layar kita. Ini akun Fufu Fafa ini mengatakan guys, sorry stupid question. Beli gunting yang YG ya. Kayak di steak gunting PIK di mana ya? Betul. Nah, guntingnya tuh pakai G gede ya. Kemudian akun Cili Pari. 3 jam berikutnya. Ya. Oh, ini 3 jam berikutnya ya? Iya benar ya. Pada hari yang sama. Iya, pada hari yang sama 3 jam berikutnya. Ya, betul. Benar. Itu kan pada tanggal 3 November 2014. Ya, pada 3 November atau yang atas yang jam 8.04 kemudian jam 11.06. Betul. Enggak, bukan 3 jam nih. 3 jam 2 menit. Dan ini kalau mau iseng saya Cili Parinya Cili Pari Catering mengatakan beli gunting yang kayak di steak juga. Jadi pakai kayaknya tuh yang steak gunting PIK di mana ya? Persis ya. Ya kurang lebih sama. Dan lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini Gini mas. Ada saja orang kan bilang, oh bisa aja yang Kaskus tuh nebeng komentar. Kalau nebeng komentar kebalik mas. Cili Parinya dulu yang nulis, baru kemudian Fufa-Fufanya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh, good point. Iya kan? Karena yang didinai adalah Fufu-Fafa. Iya. Jadi Cili Pari duluan, baru Fufu-Fafa. Itu berarti Cili Parinya yang Cili Parinya benar. Fufu-Fafa baru Cili Pari. Ngapain Cili Pari ngikutin Fufu-Fafa? Dan kalau kita mau iseng lagi mas, pada saat itu kalau kita perhatikan DP-nya Fufu-Fafa, artinya gambarnya di Fufu Fafa, ikonnya itu adalah Pork Festival. Festival yang ada di Kota Semarang tentang makanan babi. Itu yang orang ribut juga. Di mana ini? Itu ada di dekat Fufu Fafa. Ya, di sebelah kirinya itu kan ada Pork Festival. Bulatan merah gitu, bulatan merah. Bulatan merah itu? Iya. Oh, bulatan merah itu tanda Pork Festival. Iya, itu logo ikon festival makanan haram yang ada di Kota Semarang. Tapi ini nggak ada kaitannya sama gentong babi ya. Itu pork barrel politik beda lagi gitu ya. Ya artinya nih. Oh yang merah kecil ini. Iya. Ini kan itu bisa kita baca. Itu kan Pork Festival tahun 2014
saya bacanya dari sini. Oh iya. Iya, ada kan? Oh iya. Iya. Ya, Ada tanggal-tanggalnya ya. Jadi artinya ini menunjukkan juga kalau dulu pernah ada ya seseorang yang kemudian ada gambar dia makan itu ya gitulah itu ya. Jadi kan mungkin bukan ilmu cocokologi, tapi kenapa sih harus mencantumkan kayak gitu? Oke, dan yang Pak Jokowi tadi mention itu cili pari. Ya, dia mention begini. Joko Widodo @Jokowi ya. Betul. Aduh titik 4 titiknya @Kaisang P. Ya, artinya kan Kaisang P itu benar. Ya, Kaisang Pangarep. Kemudian @Cilipari ya kan. Kemudian dia bilang kalian nih jauh dari orang tua sudah punya usaha sendiri masih suka berantem yang rukun dong. Ya. Ini sebenarnya bukan peringatan, dia bermesraan ya, sapaan mesra ya, betul. Sapaan sayang mungkin ya. Karena dia saling ngata-ngatain di media sosial. Persis, ya kan. Ngapain Markobar gitu kan? Say no to Markobar ya. Kemudian say no to Markobar. Say yes to Sang Pisang. Ya. Itu kan Sang Pisang usahanya pisang si Kaisang. Ya, Markobar dulu adalah usaha martabaknya Gibran yang dulu di dalamnya ada gambarnya itu Illuminati itu. Yang terus dihapus ya Dajjal orang bermata satu itu. Iya. Markobar itu martabak Kota Baru. Luar biasa ya. Ya di Solo. Ya. Oke. Sekarang nggak tahu tuh udah kemana itu. Nah artinya gini Mas. Kita berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya kayak orang-orang, terima kasih Pak Jokowi. Gitu. Saya ada lagunya, terima kasih Mr. Jokowi. Ya kayak kemarin di GBK, orang pada mengucapkan terima kasih gitu. Nah artinya apa? Karena beliau itu sekaligus mengonfirmasi bahwa kedua akun ini, memang Kaisang P dan @Cilipari Catering itu adalah memang anak beliau. Dan Cilipari tadi terkait sama bikin postingan yang mirip dengan Fufu Fafa. Betul. Dan ini sekaligus menjawab ketika kemana ada yang sok berusaha jawab. Ya. Wah Cilipari kan nggak bisa dipastikan Gibran gitu kan. Ya. Karena itu dikelola oleh 7 admin. Kalau dikelola oleh admin, ngapain Jokowi mention? Ya itu poin. Maksudnya dia mention yang orang biasa, staff kan nggak mungkin. Gitu. Nah kemudian itu pula yang menyebabkan praktisi IT Ainun Najib percaya kalau Fufu Fafa adalah Cilipari. Cilipari adalah Gibran. Gitu. Artinya gini juga, kita tidak ingin asal ya gitu. Kalau misalnya hanya saya, mungkin orang boleh men-challenge ya. Sahabat saya Mas Ainun Najib juga mengatakan hanya sama. Cuman memang pengamat IT yang lain kok masih pada takut ya gitu. Harusnya kan mereka pada komen lah gitu. Ini karena kan jelas-jelas betul ini dikaitkan dengan calon presiden dan calon wakil presiden kan gitu. Ya tapi yang spilan-spilan dari Kang Purwa atau Kang Purwa ya. Ada Kang Purwa. Itu kan juga menunjukkan ada kesamaan-kesamaan ini kan. Betul. Banyak sih teman-teman di dunia maya yang menyampaikan itu. Cuman kan yang biasanya di-quote pendapatnya sebagai apakah itu digital forensik atau itu pengamat digital itu kan kayaknya kok pada diem gitu loh gitu. Kenapa tidak pada komen padahal kan ini dibutuhkan sekali komennya. Mas Roy ya. Tadi kita kan mengatakan ada konfirmasi bahwa Fufu Fafa adalah Cilipari. Cilipari Raka Genarli, Genarli adalah RKGBN. Betul. Coba kita kan baru buat dua sambungan nih. Sambungan antara Cilipari dan Fufu Fafa. Lalu RKGBN sama Raka Genarlinya di mana sambungannya? RKGBN sama Raka Genarli itu muncul ya atau bisa kita lihat pada postingan ketika kemudian kita cek di sini. Ya. Jadi Cilipari itu pernah kemudian dia posting gitu. Aku gak iso login Raka Genarli. Ada di situ ya? Ada. Mas Roy tadi kasih ke saya. Kasih. Pada tanggal November 2014. Ya. Jadi dia mengatakan itu. Jadi Cilipari tidak bisa login di Raka Genarli. Artinya kan itu kita nggak bisa login di akun kita. Iya. Ya ta. Nah kemudian ada juga Fufu Fafa pada bulan Juli tahun 2013
artinya setahun sebelumnya, juga malah menuliskan Prime ID-nya, artinya ID utamanya, itulah Raka Genarli yang lupa password. Jadi ini hampir sama ini anunya, tone-nya hampir sama, yang sama-sama mengatakan bahwa lupa password. Iya, password yang lupa tuh password yang mana? Raka Genarli. Oh, Raka Genarli. Raka Genarli. Jadi Raka Genarli ini recovery-nya awalnya Raka Genarli, Iya. kemudian tidak bisa login di situ, kemudian disebutkan oleh Fufu Fafa bahwa dia tidak bisa login ke Raka Genarli. Oke. Demikian pula Cilipari mengatakan tidak bisa login juga ke Raka Genarli. Oke. Ngapain dua? Ini kayak gunting di stick gunting di PIK tadi gitu loh. Gitu. Jadi bahkan dia menyebutkan namanya Raka, ya, Twitternya atau akun X-nya @rkgbrn. Oke. Nah, jadi ini kan Cilipari ya, bilang aku nggak iso login Raka Genarli. Ya. Kemudian, wah oke. Ya, kemudian di bawahnya yang di Fufu Fafa, iya, dia nyebutkan Prime ID-nya ID Raka Genarli, lupa password, nggak bisa login. Jadi Raka Genarli ini Prime ID dari Fufu Fafa. Dari Fufu Fafa. Dan Cilipari juga enggak? Cilipari juga. Ya, karena kan Cilipari kayak ngikut dia di belakangnya gitu. Ya, dia karena biasanya kan kita kan punya akun utama. Betul. Ketika kita Fufu Fafa bikin pakai itu untuk sekaligus recovery kan? Betul. Oke. Ya. Terus kemudian di Fufu Fafa dia ngaku namanya Raka, Twitternya @rkgbrn. Ya kan? RKGBRN itu kan ya sekarang gini Mas, kalau orang lain ngapain juga misalnya ada orang bikin akun namanya Suryo RY gitu kan ya aneh. Iya. Ngapain orang lain bikin akun nama saya gitu. Iya. Kan? Jadi RKGBRN ini kan ya bisa patut juga ya gitu. Itu adalah Raka Gibran. RKGBRN. Itu kan Raka Gibran. Oke. Nah. Oh ini Raka Gibran ya. Ya betul. Ya. Jadi kan clear. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan Mas Roy Suryo ini bisa dipertanggungjawabkan ya sangat berdasarkan. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya ilmu cocokologi loh ini bukan. Tapi menggunakan bagaimana logika atau menggunakan bagaimana akun itu biasanya ada biasanya untuk login, kemudian ada akun itu untuk password dan sebagainya gitu. Oke, dan ini ada hal yang mengebohkan ya. Istilah postingan-postingan di Fufu Fafa ini. Itulah yang dasar. Ini Mas Roy kasih beberapa contoh ya. Ini satu baris atau sudah enggak, itu dari berbagai postingan dia. Yang mengomentari beberapa berita. Jadi biasanya bukan sebaris begitu. Oh enggak. Jadi ini Mas Roy cuplik. Ya. Cuplik ya. Cuplik. Ya. Oke, jadi misalnya sobat sekalian bisa ditampilkan ya, misalnya soal jarak jadi alasan Prabowo tak hadir Tanwir Muhammadiyah. Ya, ini komentarnya Fufu Fafa di bawahnya. Kemudian komentar Fufu Fafa takut disuruh ngaji. Ya. Sorry, kalau soal jarak jadi alasan Prabowo tak hadir Tanwir Muhammadiyah ini dia cuma ngambil berita aja. Kan biasanya judul berita. Kaskus kan begitu. Oh, dia judul Kaskus berita. Kaskus itu ada berbagai forum. Ya. Termasuk salah satunya yang kemudian dihapus karena forum untuk pembicaraan dewasa B17. Terus ada free forum itu juga dihapus. Nah kalau ini yang forum biasa. Jadi kalau forum biasa itu biasanya ada berita dimasukkan di situ, kemudian orang komentar. Ya, kan namanya kaskus itu kasakusu ya orang. Nah itulah semua komentarnya. Prabowo tak pernah ambil uang pensiun dari TNI sejak 1998. Ya. Ternyata pecatan dapat pensiun juga. Oke. Ya. Ada apa? Coba Mas Roy sendiri yang bacakan. Biasanya kalau saya yang bacakan itu malah diprotes sama penonton kita. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo stroke ringan. Kemudian Prabowo bikin surat wasiat (2). Kalau terjadi apa terhadap saya WK depresi. Nah, WK ini juga sering dicuitkan oleh Cilipari. Kalau saya nggak pernah, Mas. Pakai WK. Kalau saya nulis H tuh hahaha. Oke. Ya, ada orang pakai ibaratnya pakai
kalimat-kalimat yang lain. Gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk mencirikan seseorang karena frasa tertentu kan, gitulah. Gitu. Kemudian real count 84% ya ini hasil Pilpres waktu itu. Dan dia disebutkan kan ada 13 provinsi yang waktu itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Disebut itu provinsinya terbelakang gitu ya. Kemudian, nah ini Mas, sembari saya nggak usah sebut yang lain, ini hanya sebagian kecil dari hate speech yang dituliskan. Saya sampai tidak tega untuk menyalin ya, mengkopikan dan mempertunjukkan kepada masyarakat ketika dia mengkomentari beberapa artis kita yang penuh kepornoan. Banyak banget Mas. Gitu, yang saya tahu kan Syahrini. Ya. Kemudian Nadia Mulya. Betul. Cinta Laura. Ya. Itu aja yang saya tahu. Tapi ada lagi? Ada banyak. Ada sekitar hampir 10. Ya, dan itu saya kira ya untuk tidak mengkotori RH Channel ini gitu kan. Mendingan itu teman-teman ada nyari deh gitu. Banyak banget itu. Kalau mau nyari cukup tulis Kaskus Fufu Fafa. Iya, nanti akan muncul karena pokoknya di antara 2.906 itu Anda mungkin akan mendapatkan macam-macam lah. Betul. Kira-kira dan itulah yang kemudian dihapus-hapusin. Nah, jadi maksud saya memang itulah yang dimaksudkan dengan hate speech atau bahkan mungkin ini bukan kritikan lah. Ini sudah hujatan Mas gitu. Dan kalau memang di sini yang saya baca misalnya Mas Refli itu tidak setuju kalau itu pakai undang-undang ITE ya monggo itu pandangan Mas Refli kan gitu kan. Ya, tapi artinya kan layak lah kalau ini dipertanyakan kenapa dia melakukan itu gitu loh untuk Pak Prabowo. Sebenarnya bukan soal begitu. Jadi kalau saya malah lebih maju lagi ya. Ini adalah subject to impeachment kalau saya. Tapi itu nanti kita bahas di lain soal atau saya sebenarnya sudah bahas di video lainnya ya di video-video lainnya ya. Jadi subject to impeachment karena dia sudah melakukan perbuatan tercela. Jadi kalau dia sudah jadi wakil presiden, kita nggak bicara lagi proses biasa ya. Ini gambar ya orang-orang yang pernah dihina, dilecehkan, diapain oleh Fufu Fafa ya. Ada macam-macam nih gambarnya ya. Ya, nanti bisa ditampilkan juga ya. Ini ada gambar Ustadz ya kan, ada gambar mantan presiden ya. Pak SBY pernah, kemudian Yusril juga pernah. Salah satu partai juga pernah, partai PKS pernah gitu ya. Memang dahsyat ini. Ini. Ada yang bilang galeri orang-orang dan ormas parpol yang dibully dan dilecehkan oleh akun Fufufa, silakan disikapi. Tapi sekali lagi ya, memang pelantikan kan tinggal 38 hari lagi. Itu hanya bisa dilakukan proses impeachment kalau seandainya memang harus dilantik dulu ya. Harus dilantik dulu. Kalau nggak dilantik bagaimana di-impeach ya kan? Saya belum cukup ilmunya in case dia tidak dilantik ya. Mungkin Mas, mungkin persis seperti komentar saya ketika saya memberikan ucapan selamat untuk Slank. Yang sudah kembali ke alam sadar. Ketika dia pentas Sulteng Mas tanggal 29 Agustus kemarin, kan dia mengubah lagu Anak Mami Berdikari. Nah, kemudian dia sisipkan kata-kata bahwa di situ naik jet pribadi menjadi Raja Sehari. Ya moga-moga itu kejadiannya. Jadi Raja Sehari itu dilantik dulu, kemudian di-impeach. Rajanya cuma sehari. Walaupun tetap ada prosesnya ya kan. Mas Roy, ada nggak mau ditambahkan lagi soal Fufu Fafa ini sebelum kita membacakan komentar dan nanti kita lompat? Ada satu gambar yang saya kirim ke Mas untuk saya jelaskan bagaimana joroknya atau bagaimana nakalnya Fufu Fafa ini. Yaitu gambar yang ada akun Fufu Fafa di tengah, latar belakangnya hitam. Tolong bisa ditampilkan. Ada Roblox, ada Scratch, ada Spangbang, ada TikTok. Ada RedTube, ada TikTok. Itu maksud saya begini. Ya, inilah hasil penelusuran bagaimana interaksi atau relasi Fufu Fafa ya terhadap apa-apa yang dia tautkan atau yang dia komentari waktu itu. Jadi ada X videos, kemudian ada phone Slack chat. Jadi ada soal-soal yang sex chat ya. Kemudian ada dia
dari sini lalu dia komentar. Ya, betul. Oke. Betul. Jadi artinya Spank Bang itu sangat terkenal ya kalau di dunia kasak kusuk gitu itu tempat di mana gambar-gambar yang begitulah gitu ya. Nah, artinya apa? Ya emang jorok banget ini Fufu Fafa ini. Jadi saudara sekalian kalau ada leaking artis-artis yang kira-kira apa gitu ya, Anda susah mencarinya, cari aja Mas Roy. Sebagai pakar telematika. Sebagai peneliti kan boleh. Ya boleh. Bukan berarti kita harus terjerumus ke dalam kan gitu. Iya, tetapi kan persoalannya memang kalau tidak ada orang yang mengetahuinya, siapa lagi ahlinya jadi kan? Harus ada ahlinya memang ya. Itu maksudnya. Oh, jadi ini relasi yang hal-hal yang dia pernah komentari. Betul. Ya. Jadi maksud Mas Roy ini menunjukkan betapa dia ini yang situs-situs porno pun dia. Iya. Itulah. Jadi kalau orang lihat ini ngapain sih ada gambar kayak gini? Nah, itulah maksudnya. Udah ditampilkan Do ya? Oke. Apa ada lagi Mas? Udah, sementara itu dulu. Saya kira ini sudah sangat meyakinkan bahwa Fufu Fafa adalah Fafa Fufu. Oke. Jadi Fafa itu Fafa punya anak. Fafa punya itu. Iya. Atau Fafa punya putra. Itu. Putranya Fafa. Kalau Fufu Fafa tuh Putra Fafa. Itulah. Kan ada 2 memang putranya. Iya banyak. Iya banyak Putra Fafa. Oke. Soalnya yang satu putri. Nggak ada Vivi sini ya. Iya. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada ilmu yang bisa memastikan kalimat dibuat seseorang dari postingan orang yang sama? Oke, nanti Mas Roy umum aja ya. Iya. Pada kemana anak jenderal saat sang jenderal dihina? Kenapa diam saja padahal yang diserang pribadi beliau? Beda baper banget saat dikasih nilai 11 ya. Gun N' Roses. Wah ini Refli Harun, apakah IP address setiap login dicatat oleh Kaskus? Dan apakah IP tersebut IP ya? Ya IP. Jadi kalau ada IP di server tersebut bisa dilacak sendiri oleh netizen atau hacker? Enggak. Kalau hacker bisa masuk tapi dia belum tentu dia bisa melacak. Yang bisa melacak adalah ahli forensik yang kemudian bisa melihat log daripada server yang bersangkutan. Kalau Mas Roy bisa? Ya, kalau diberi kesempatan untuk saya membaca lognya. Jadi Okay. memang harus dan itu seharusnya tidak sulit karena sekali lagi posisinya ada di Indonesia. Oke. Ya kan? Tapi saya kira perlu ya saya biar yang berwenang lah gitu. Oke. Dibikin lagu rap bagus tuh, Fufu Fafa, ada udah kan, viral kan tambah murah. murah. Tadi pagi. Ya sebenarnya ada lagunya. Iya toh? Coba Jido ditampilkan tuh lagu. Tadi pagi udah diputer. Nanti kalau sudah ada lagunya dikasih tahu kita ya. Biar kita bisa berfufu fafa juga. Saya kok tambah yakin Fufu Fafa itu tadi ya. Fufu Fafa ya. Iya. Tapi itu iyalah. Iya kan. Kemudian HM itu apa? Bang Risman Lubai. Apa ya? Nggak ngerti ini. Ilham takut ketahuan ya. Oke. Ya. Coba kita dengar dulu. Fufu Fafa. Pastilah malu terbongkar akun Kaskusnya. Fufu Fafa. Ini berkat kejelian para netizen. Si bocil di Kaskus berulah niradab senewan. Dari anak Prabowo yang menyebut homo, sampai saat ini dia ingin menyusu. Oh no. Otak begitu mesum, komen begitu jorok, tidak bisa dimaklum, bikin bawaan orok. Semua orang pun dicela, sampai PKS pun disebut golongan pramuria. Wow, semakin hot Fufu Fafa, pasti membuat panik raja di dalam istana. Lepas kontrol Fufu Fafa, akhirnya busukmu sekarang terbongkar juga. Apakah pantas jadi wakil presiden? Caci maki dan celah, sudah jadi presiden sekarang. Ya, mereka pun terdiam, pasti bukanlah emas tapilah masa suram. Wow, semakin hot Fufu Fafa, pasti membuat panik raja di dalam istana. Lepas kontrol Fufu Fafa, akhirnya busukmu sekarang terbongkar juga. Parah. Ya, sobat dan sekalian, tadi Fufu Fafa. Ya, dan itu menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat ya terhadap Fufu Fafa ini, Mas. Jadi artinya kalaupun tadi ada yang pesimis ya di komentar tadi, nggak akan diteliti, ya kalau menurut saya kita juga nggak akan terlalu optimis banget. Yang penting masyarakat sudah tahu kalau ini siapa. Itu aja kalau saya. Gitu loh. Jadi artinya kan kita sulit mengharapkan bahwa nanti akan disidik atau di apa gitu. Apalagi tadi Menteri Kominfo Budi Ari mengatakan akan mengumumkan. Menurut saya udahlah dia nggak usah komentar lah. Komentar terhadap
jangankan komentar Fufafa, terhadap jejak digital dirinya sendiri aja dia nggak bisa komen kalau gitu. Ngapain dia komen? Jejak digital dia kan juga banyak gitu loh. Yang dia nggak bisa komen soal-soal dia juga. Ya mirip 11-12 terhadap sama dengan Fufafa, komentar soal Garuda di dada. Yang lain, kemudian komentar yang porno-porno yang ada di almarhumah Jupe ya. Ini sekolam nih kayaknya. Sekolam gitu, iya. Oke. Ya. Ya ini saya kira komentar-komentar ini banyak sekali. Nanti bagian akhir juga kita bisa bahas lagi. Tapi biar tidak ketinggalan kereta, kita bicara mengenai Jepri sekarang. Ya. Fufafa kita tinggalkan. Ya, kita Jeffrey sama-sama F-nya. Kita Jeffrey sekarang, tapi Jepri sekarang ya, bukan Pupu Papa tapi Jepri alias jet pribadi. Ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga. Mas Roy sudah kasihkan ke kita enggak? Sudah ya? Enggak, dalam bentuk artikel yang tadi dibaca itu. Oke, tetapi yang video celana pendek apa itu belum ya? Video celana pendek saya kira banyak bisa banyak ya yang ada ya yang itu ya, Do ya, dicari nanti. Jadi karena juga bukan dari saya videonya. Jadi saya kan menganalisis video. Oke. Kita fokus kepada Kaisang saja ya. Bobinya enggak? Bobinya boleh disinggung nanti, ya. Ya, tetapi Kaisang dulu. Oke. Karena yang anak presiden langsung kita coba ambilkan gambar dulu ya, video. Silakan Jido, videonya. Bukan Fufafa, bukan ya? Teman-teman, ada yang tahu? Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Iya, Mas Roy ya, kita sudah ini jangan dipikir kayak siaran langsung TV. Oh ya, betul. Ini harus ada gantian, ya kan? Tahu. Jadi tadi kita sudah menyaksikan pesawat video yang sangat heboh. Ya, heboh. Ya. Mas Roy kemarin di iNews menunjukkan ada orang celana pendek dan lain sebagainya. Coba saya ceritakan dulu video ini apa. Oke. Jadi video ini muncul, kita harus berterima kasih sekali lagi kepada netizen. Ya. Dipicu oleh sebuah postingan flexing dari orang namanya Erina Gudono. Oke. Awalnya dia flexing posting pesawat, jendela pesawat. Ya. Jendela ketika dia take off dari Bandara Halim. Ya. Flexing atau flexing? Ya ini F sama P penting ini ya. Ya, dia pamit mau ke Amerika gitu ya. Here we go gitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian kasus ini terbongkar dengan luar biasa. Ini kayak sudah nogo dinone gitu. Nogo dinone itu harinya gitu. Karena semua mengalir, semesta membuka. Sampai kepada ada orang yang kemudian memberikan video ini gitu. Dan itu dibahas ramai di Twitter. Nah, banyak yang berkomentar Mas bahwa ini disebut ini adalah video kepulangan Kaisang dan Erina kemarin dari Amerika. Ya, saya pun nanya kan emang udah pulang deh. Ya, gitu. Nah, jadi harus kita jawab bahwa ini bukan. Bukan. Ya. Ini video lain. Video lain. Justru inilah yang kemudian meyakinkan. Bukan. Memberikan membuat keyakinan. saya trigger saya untuk mencari. Berarti tidak hanya sekali tuh Gulfstream itu dipakai. Nah, sebelum kita baca detail pesawatnya, kita pastikan dulu video ini tanggal berapa. Ya. Jadi video ini dibuat pada tanggal 17 September tahun 2023. Oke, dan belum hamil? Belum, makanya kan di situ belum hamil. Ya, alasan hamil itu sudah void ya. Kemudian banyak juga yang mengatakan, itu kok bawa tas gitu. Kemudian tasnya langsung masuk mobil, nggak lewat bea cukai dan lain sebagainya. Nah, ini silakan kepada bea cukai yang kemudian nanti kalau untuk memprosesnya ya. Karena kan ada bilang itu siapa tahu dari dalam negeri. Nah, ternyata setelah saya cek rute pesawat ini Gulfstream G650 dengan nomor lambung November 588 SE ini memang pada tanggal 17 September 2023 itu pertama kali terbang dari Nagoya. Oke. Dari Nagoya dari Jepang. Oke. Jam
satu Ini Nagoya Jepang ya, Nagoya, Jepang. bukan Batam ya. kode apa bandaranya menurut IATA adalah NGO. Nah, Oke. itu Nagoya ya Ya. gitu. Nah, kemudian dia landing di Halim Perdana Kusuma itu jam 6 pagi. Hanya sebentar, dia mungkin hanya refueling. Ya. Ya, kemudian dari bandara dia terbang ke Sok itu Solo City. Oke. Ya, kota Solo, Oke. Bandara Adi Sumarmo. Itu landing di Solo itu jam 7.50. Oke. Video ini berarti antara jam 7.50 lebih sedikit. Nah, confirm bahwa video ini memang pesawatnya tadinya dari Jepang, kemudian landing di Halim cuma sebentar refueling, kemudian landing lagi di Solo. Dan kemudian dipersoalkan kan ada banyak tuh. Yang pertama adalah soal dia tas itu. Ya. Nah, tas itu kan terbaca merek branded gitu ya. Oke, Nah, merek dia ya. nah, iya betul. Ya. Mereknya dia. Mereknya dia gitu ya. Oke. Nah kemudian masuk langsung ke Alphard. Ya. Mobil, enak bener gitu ya. Alphardnya juga masuk di apron. Iya. Jadi bukan mobil bandara loh, mobil dengan nomor profit bandara loh. Tapi Iya. itu Alphard nomor umum masuk. Ini kan juga sudah merupakan suatu, menurut saya ya, apakah itu pelanggaran, apakah itu eksklusif banget. Driver yang boleh masuk. Enggak, ini enggak mobil- eksklusif. Eksklusif itu kalau dari lambung pesawat langsung ke Alphard. Lah, ya ini kan pakai jalan dikit, sama lah mas, gitulah. Nah, tapi yang paling menarik, yang kemudian kemarin ketika diskusi di iNews tuh, saya dipertanyaan, ngapain harus bahas orang bercelana pendek? Karena ini menjadi pertanyaan banyak orang. Sopo. Siapa itu? Dia di dunia maya itu kemarin sempat orang, siapa sih itu ada orang bercelana pendek? Jemput diantara orang-orang, ada Kaisang jelas, Erina jelas datang. Kemudian kok berani-beraninya gitu loh orang pakai celana pendek. Kalau bukan bohir nggak akan berani Betul, biasanya. apalagi dia adalah pemilik pesawat. Dan saya pastikan orang ini adalah Gang Ye. Oke. Gang Ye itu seorang kaya dari Singapura. Dan dia adalah pemilik marketplace namanya Shopee. Ya. Dan kemudian dia pemilik usaha namanya Garena. Dan dia pemilik dari Game. program game ya, mobile game namanya Free Fire. Free Fire ini milik Galena. Milik Garena. Garena. Oke. Garena. Dan yang lebih menarik sekarang menjadi jelas. Kemarin saya jelaskan tahun berapa ketika Garena ini dengan game Free Fire-nya itu memberi sponsor yang luar biasa terhadap Kaisang. Ada yang namanya festival gaming di Kota Solo ya waktu itu. Kemudian ada bikin Free Fire Festival itu tahun 2018. Kemudian 2019 itu Gibran itu belum jadi wali kota, hampir ya. Setahun sebelum jadi ini untuk mendukung Gibran jadi wali kota, ya itu Garena juga bikin Free Fire Piala Mas Gibran. Jadi kalau dikatakan Itu ini- sebelum. jadi wali kota. Wih, keren sekali. Iya kan? Oke. Hadiahnya mobil, Mas. Oke. Jadi kan bagi kota, maaf ya, Jakarta aja hadiah mobil kan besar banget gitu loh. Iya. Ini sebuah game online hadiahnya mobil di Kota Solo. Iya. Itu kan luar biasa. Ya, Bukan, gitu. tapi bukan SMK kan mobilnya? Kok ketawa? Saya tanya kok ketawa. Ya sebagai sopirnya SMK kan saya juga ketahui mobilnya nggak ada yang saya sopiri dulu udah hilang. Ya. Dan Oke. yang menarik banget ya, bahkan di akun di program Free Fire itu gaming itu, Mas, itu bahkan berani-beraninya menciptakan sosok Pak Jokowi. Pak Jokowi ditembak-tembakin. Oke. Ini kalau dia tidak punya satu hubungan yang luar biasa, Satu ikatan dinas. itu kan ya nggak mungkin berani gitu loh. Iya. Kan dahsyat banget orang ini. Dan bahkan ketika dia menjadi setelah itu dia ada sponsor Persis, kemudian holdingnya yang namanya C Limited ya, Ya. itu yang meresmikan Tulisannya pun, SEA ya, ya, SEA. C Ya, Limited, oke. itu pun yang meresmikan juga Presiden Jokowi Oke. Iya kan? Itu Holdingnya itu di di Jakarta. 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 Jadi dia diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu kemudian di Pacific Century di SCBD pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Dan SEA Limited ini kemudian ada yang melaporkannya ke otoritas Amerika. Betul. Karena dia terdaftar di New York Stock ya, Exchange. karena dia Ya. listing di New York Stock Exchange ya. Kalau dia memberikan bantuan lebih dari sekian Ya. ribu, dia harus lapor sebenarnya. Ya, jadi apa istilahnya ke foreign apa practices itu ya, act gitu ya. Iya memang Oke. karena ini kalau kemudian dikatakan ya sebelum kita bahas pesawat lagi Iya. Mas ya. Kalau ini dikatakan tidak ada hubungannya, ketoh Kaisang itu bukan penyelenggara negara.
Tapi bagaimana supporting yang luar biasa, Mas ini ahlinya lah, ini Iya. apakah ini gratifikasi saja. Bagaimana seseorang yang katakanlah tidak ada, kalau dikarenakan gak ada hubungannya, dia bisa memberikan pinjaman dalam tanda kutip pesawat, sponsor untuk 2 anaknya, ya ada Kaisang juga disponsori game, Gibran disponsorin, bahkan diresmikan oleh bapaknya, kemudian bahkan meresmikan berbagai bahkan dia buka cabang dari Shopee di Solo ya, kemudian dia bahkan menyelenggarakan program UMKM yang ada di Solo, bahkan dia membuka satu pusat ya pelatihan yang ada di Technopark di Solo, dan di situ ada Garena gaming yang ada tempat di situ, bahkan nyeponsorin Gibran ketika mengadakan kayak ya mungkin jalan-jalan tapi namanya dengan dibungkus promosi kebudayaan gitu di Paris gitu ya. Ini Gibran sudah wali kota loh. Oh, dan itu pakai private jet nggak? Belum tahu. Belum tahu. Tapi Iya, ini iya. tanggal 8 Juni tahun 2022 sampai 17 Juli. Kalau kita ingat dulu sempat heboh itu ketika orang pada bilang, wah hebat ya Mas Gibran bisa pidato dengan lancar bahasa Inggris di Paris, di Champs-Élysées ya gitu, Iya. di depan galeri cabangnya Lafayette gitu ya. Iya. Ya dia pakai prompter. Hal yang sama kan mirip-mirip ketika debat gitu ya. Iya, Dia pakai feeder gitu. Nah, Oke. jadi kan itulah. Tapi lumayan lah, pronunciation kan membaca kan lumayan lah. Paling tidak ada model baca. Enggak, artinya gini. Itu menjawab tadi diskusi kita sebelumnya di Fufu Fafa, Mas. Bahwa orang itu disadari atau tidak, itu akan mengulang pola-polanya. Oke. Kalau dia terbiasa baca prompter, dia bisa pakai feeder, dia Oke. bisa nulis kayak gitu atau YG gitu. Iya. Ya tadi jawab pertanyaan dari yang tadi. Iya, itu, Mas. memang kebiasaan ya, Ya. memang. Nah, oke, sekarang kita bahas pesawatnya, Mas. Oke. Ya, jadi pesawat ternyata setelah kita cek kan awalnya orang ngira tuh pesawat yang digunakan ketika landing dari Amerika. Iya. Enggak, mereka akhirnya Itu pesawat berbeda. pesawatnya sama. Oh, sama. Sama Oke. persis pesawatnya, hanya memang tanggalnya berbeda. Oke. Ke Amerika kemarin itu kan berangkatnya pada tanggal 18 18 Agustus. Oke. ya, 18 Agustus 2024. Ya Oke. rutenya memang dari Jakarta, dari Halim, kemudian ke Philadelphia. Nah, yang kemudian melewati beberapa negara juga kan gitu, karena kan memang harus refueling. Ya, gitu. Oke, itu dia pasti ya singgah untuk Pasti singgah untuk refueling. Refueling, Ya, oke. singgahnya bentar-bentar kan tidak mungkin dia terus kan, dia bukan pesawat badan Gede, lebar. iya, Ya. iya. Dan kalau itu juga sekaligus menjawab, Mas. Oh, kalau naik pesawat gede saja orang hamil saja nggak boleh, apalagi pesawat kecil kalau orang hamil nggak boleh kan. Iya. Kan ada menteri yang juga komentar, Menkominfo gitu loh. Oh, dia nggak boleh naik pesawat komersial besar. Iya. Jadi makanya naik private jet. Oke. Kan pikiran yang sangat stupid. Iya, Justru iya, naik iya, private jet tuh turbulensinya lebih gede, Mas. Iya, dibandingkan iya. dengan naik pesawat berbadan lebar. Iya, badan lebar sih santai aja kita. Lah ya malah. Tapi kalau pesawat kecil kan malah lebih bahaya. Tapi oke lah, saya bukan ahli di bidang kandungan. Iya. Jadi biarkan nanti pakar-pakar Pakar ahli. kandungan Pakar yang kandungan. ngomong. Ya. Nah, kita bicara detail pesawat, Mas. Jadi Iya. setidaknya gini. Kalau dikatakan oh itu kan hanya sekali dipinjamkan gitu ya pesawat itu. Nah, terbukti dari sini sudah 2 kali setidaknya. Iya. Ya kan? Dan satu hamil, satu enggak. Satu ke Iya. Amerika ya Iya. yang kemarin. Nah, padahal Mas, sebelum itu pun pesawat itu juga sudah pernah juga dengan rute yang mirip juga. Jadi pesawat itu tanggal 25 Agustus tahun 2023, sebulan sebelum video yang viral. Iya. Ya. Nah, dan ini yang menarik juga. Kan banyak juga teman-teman yang mencari kan pesawat itu kok katanya dari Singapura, Mas. Iya. Tapi mereka pada nyari di Bandara Changi gitu. Nggak ketemu rute. Yang nyarinya salah, Mas. Oke. Nyarinya kurang jeli gitu loh. Ya, kayak orang kalau nyari pesawat hanya nyari di Halim sama nyari di Cengkareng. Iya. Dia lupa bahwa Jakarta ada bandara satu lagi namanya Pondok Cabe. Oh iya, Iya Pondok kan? Cabe dekat teman saya itu. Ya, Rumahnya dekat. betul. Singapura itu juga punya bandara sejenis Pondok Cabe, Mas. Oke. Yang isinya pesawat-pesawat private. Gitu, namanya Bandara Seletar. Ya, itu bekas Bandara RAF ya. Iya. Tapi ini bukan Rafli Ahmad, bukan. RAF ini Royal Air Force. Oh, Royal Air Force. Oke. Ya, ini bandara lama, tinggalan Royal Air Force tahun 1928. Disitulah berkumpulnya pesawat-pesawat pribadi.
Jadi yang sengaja quote and quote supaya nggak diketahui umum. Itulah pesawat milik Gang Ye tadi biasanya terparkir di Singapura. Nah, tanggal 25 Agustus 2023 pesawat ini berangkat dari Seletar ke Halim Perdana Kusuma. Gitu loh. Nah, kemudian dari Halim Perdana Kusuma pada tanggal 25 Agustus itu jam 11:35 dia berangkat ke Denpasar. Oke. Nah, nanti silakan dicek untuk netizen. Ya, ada nggak foto-foto misalnya mereka ini, anak-anak ini, bocil-bocil ini ke Denpasar gitu loh. Pada tanggal itu. Kalau ada, ya berarti naiknya itu. Naiknya private jet Jeffrey lagi. Ya, Jeffrey lagi. Kemudian menarik lagi. Dari Denpasar dia pulang ke Solo. Naik Jeffrey lagi. Jeffrey lagi ya Jeffrey kan? yang sama. Jeffrey yang sama. Ya kan gitu. Nah, dari Solo baru kemudian balik ke Halim Perdana Kusuma. Bukan tidur. Pesawat itu parkir di Bandara Halim semalam. Ya, baru besoknya tanggal 26 Balik Singapura. Balik Singapura ke Seletar. Oke. Nah, jadi artinya pesawat ini setidaknya sudah 3 kali. Tahun 2024 ini tercatat lagi, saya nemukan lagi ada tanggal 7 Juli. Jadi sebulan sebelum ke Amerika. 7 Juli. Pesawat itu juga berangkat dari Bandara Seletar, ya Singapura tadi ke Halim jam 10:35 waktu local time Singapura. Landing sini makanya 10:50. Maka ketika saya tulis di artikel itu ada orang bilang, wah Mas apa nggak salah berangkatnya 10:35 kok landing Halim 10:50. Datanya nggak valid ini. Valid. Semua rute penerbangan itu dicatat dengan LT. LT itu local time. Oke. Ya Singapura kan lebih maju 1 jam daripada Halim kan. Ya jadi berangkat 10:35 waktu Singapura. Landing 10:50 waktu Halim. Oke. Ya, jadi ini sekali menjawab. Kan ada yang komentar gitu di artikel yang saya tulis gitu. Dikira salah. Enggak. Waktu Halim ya, bukan waktu hamil ini. Mirip Mas. Mirip. Ya. Nah dari situ, dari Halim, kemudian dia terbang ke Solo City lagi. Adi Sumarmo lagi. Ya itu jam 11:40. Itu yang Juli itu ya? Yang Juli 12:50. Dari Solo dia balik ke Halim gitu ya. Pada tanggal 8 esoknya. Dari Solo dia nginep di Solo, dia standby di Solo parkir ya. Kemudian dia besoknya baru pulang ke Halim pada tanggal 8 Juli pada jam 9:25 dan dari Halim langsung pulang lagi ke Seletar pada siangnya 11:30. Oke, paling tidak 3 penerbangan. 4 Mas. 2023 2 kali. Oh 2023 2 kali. 2024 2 kali. Oke, jadi void tidak bisa digunakan untuk alasan hamil itu ya. Karena ternyata ada yang tidak hamil soalnya. Kan kita kan pakai bodoh-bodohan aja kan, nggak usah dicek lagi kan. Jadi dia alasan hamil itu nggak bisa dipakai ya. Oke. Tapi memang jadi di sini Mas, kalau kemarin di iNews saya belum sempat sebutin detail jam-jamnya. Tadi saya sebutan. Nah, meskipun saya janjinya kan kemarin di iNews ini saya buka jamnya di KPK. Tapi kan nggak apa-apa di sini. Biar nanti kita kasihkan aja linknya ke KPK. Oke. Yang menarik adalah ya di luar negeri ini jauh lebih responsif. Yang jelas SEA ini dilaporkan di otoritas Singapura, dilaporkan juga di Amerika Serikat, di New York ya kan? Exchange, Karena alasannya karena dia listing, terdaftar di New York Stock Exchange NYSE ya. Nah, tapi kok Indonesia kesannya lama banget ini ya? Kenapa ya? Nah ini ya memang lucu. Kenapa? Karena saya jadi tertarik untuk. Padahal kan tinggal klarifikasi doang kan? Persis. Yeah. Apa susahnya? Yeah. Jelas-jelas sudah dan itu kan sebenarnya jelas banget ya. Seseorang yang meskipun dia bukan pejabat negara, tapi dia putra dari pejabat negara, adik dari pejabat negara, dan si pemilik pesawat itu jelas-jelas dia membiayai berbagai kegiatannya, ya kan? Meminjamkan pesawat kalau dia meminjamkan. Dan satu lagi yang penting Mas. Kalau kemarin sempat disebut bahwa itu kan dia bisa saja sewa, ya gitu kan, gitu. Mana duitnya? Itu pesawatnya nggak boleh disewa. Betul. Ini yang penting banget harus diketahui oleh masyarakat. Pesawat Gulfstream dengan kode nomor registrasi pesawat kalau di Indonesia itu registrasi pesawat PK berapa, PK berapa ini. November N ini ya N588S itu terdaftar sebagai private owner atau private jet owner. Artinya kalau private jet
dia tidak punya license atau tidak boleh digunakan untuk disewakan, Mas. I see. Ibaratnya kita punya mobil di Indonesia, ya, tiba-tiba kita buka pintu, ada orang naik, ngomprek, kemudian kita tarik bayaran. Iya. Nggak boleh, Mas. Kecuali mobil itu plat kuning, Oke. sopirnya pun kalau truk kan ada umum ya gitu. Yeah. Kalau Indonesia kan sayangnya nggak ada umum. Tapi artinya adalah mobil itu harus membayar pajak tertentu untuk dia digunakan kendaraan umum. Kecuali kayak Grab, kayak itu kan. Kecuali dulu ada yang taksi gelap tuh. Nah itu yang kemudian banyak Mas. Gua dulu Mas, sekarang juga banyak. Zaman dulu kalau kita pulang ke Bekasi, Itu pulang sering. kemana. Bogor Mas. Bogor kan ada orang ngompreng situ kan. Banyak Mas. Itu Tapi itu menolong rakyat itu kecil itu. Iya. Pulang pergi bareng, pulang bareng. Tapi jangan kebanyakan nih, nanti netizen marah. Iya benar. Nggak relevan katanya. Iya, oke. Nah, jadi kita kembali ke soal Gulfstream ini. Nah, artinya ini pesawat Gulfstream ini kalau nanti terbukti misalnya dia jawabnya dengan sewa, ya. Mas Refli kan kemarin di acara di iNews kan mengatakan ada 3 kemungkinan kan. Iya. Dipinjemin, sewa atau apa. Kalau sewa, wah ini ilegal malah. Oke. Ya. Bukan, kemungkinan pertama tuh milik sendiri. Ya kan? Milik sendiri harganya dahsyat Mas. Ini bisa beli, Bu Susi kemarin komentar. Berapa? Itu pesawat Gulfstream itu bisa beli 20 pesawat yang biasa dipakai untuk komersial saya. Mahal banget Mas Gulfstream ini. Oke. Ya, 20 pesawat yang biasa digunakan untuk penerbangan. Orang yang punya kantong kanan 11.000 triliun, belum kantong kirinya kan nggak mungkin. Aku nggak komen deh. Nggak komen ya kan? Bukan bahasan telematika soalnya nanti. Oke. Nah, jadi artinya pesawat Gulfstream ini spesial banget. Spesial banget. Jadi dia memang apalagi tipenya kan memang dia ER ya, gitu, extended range. Gitu. 650. Jadi dia memang tidak sekedar pesawat biasa, dia memang didesain untuk penerbangan yang cukup jauh, tapi ya tetap harus refueling di Jepang, refueling lagi sebelum sampai Philadelphia kayak gitu. Oke. Nah itu. Dan dia memang dimiliki oleh Garena tadi ya gitu. Pemiliknya namanya Gang Ye. Gang Ye. Nah, dan Gang Ye itulah Gang 6 gitu, Gang Ye. Gang Ye itulah tadi lupa saya katakan. Gang Ye itulah Mas, orang bercelana pendek. Yang tadi di video tadi ya. Tadi di video. Dan itu saya firm ketika kemudian ada yang mengatakan tahunya dari mana gitu. Ya, saya kan biasa meriksa gambar itu asli atau enggak, Mas. Gambar itu kita besarkan, orangnya kita periksa dengan face recognizer. Ya, kemudian dari face recognizer saya bandingkan dengan sampel foto Gang Ye yang banyak kita bisa cari match. Oke. Kayak kita kalau ke stasiun Mas sekarang. Stasiun mau naik kereta kan kita udah nggak perlu lagi pakai tiket kan. Kalau kita udah bayar masuk pintu begitu diperiksa oleh face recognizer bener buka dia kitnya. Oke. So udah lama nggak naik kereta jadi udah nggak tahu. Udah nggak sama jadi rakyat Mas. Bukan nggak pernah berpergian. Di sini aja kita. Oke. Itu tadi Kak Esang ya, ini Kak Isang ya, Kak Isong ya kan. Bobby katanya pesawat itu bisa disewa. Oke, silakan. Saya belum ceritain Bobby dulu. Kalau yang Gulfstream saya sudah yakin ya, itu pesawat itu kalau dia disewa itu melanggar ya. Nah, pesawat dengan Bobby itu jenisnya Embraer. Embraer Legacy. Oh, ini lebih murah ya dibandingkan. Lebih murah, harganya malah lebih murah. Kan cuma mantu soalnya kan. Bukan, tapi dia naik sama anak juga kan? Iya. Pemiliknya ini yang penting Mas. Oke. Pemiliknya itu konglomerat dari Medan. Iya. Ya gitu. Panggilannya Asyang lah gitu. Oke. Namanya gitu atau inisialnya RA. Oke. Nah, yang menarik Mas, RA dia karena siang makanya pakai celana pendek. Beda lagi nih ya. Ini bukan celana pendek Mas. Ini orangnya lain lagi. Ini pemilik usaha yang lain. Saya tahu biar saya kan agennya sengaja biar mengacaukan Mas Roy. Bener. Menguji saya bener apa enggak kan gitu ya. Nah, saya mengatakan bahwa orang ini menariknya adalah punya bisnis dengan seseorang si RA ini ya, pemilik satu yang tahun lalu bulan Oktober itu ditangkap di Malaysia. Karena dia lari kan? Lari gara-gara kasus 303 atau judi online. Oke. Jadi maksud saya tanpa bermaksud apapun ya
silahkan diperiksa gitu loh, gitu Iya. keabsahan juga pesawatnya gitu loh. Jadi dalam kasus ini Bobi Nasution sudah menyampaikan statement kan? Dia mengatakan bahwa dia Bukan jamin dibayar oleh APBN. ini bukan dari APBD katanya. APBD, sorry. Ya. APBD, ya. Dan dia apa ya istilahnya bisa pertanggungjawabkan uangnya dari mana kan? Nggak, bukan apalah gitu. Tapi dia nggak cerita juga uangnya dari mana. Apakah dia sewa, apakah free atau tidak itu nggak jelas gitu. Yang harus dicek lagi, saya memang belum ngecek Mas, karena saya Iya. karena apa masalahnya pesawat itu terdaftarnya di Cayman Island, Oke. datanya ditutup, di close. Oke. Nah, kalau pesawat Gulfstream miliknya Gang Ye tadi, Iya. meskipun datanya ditutup, kita masih bisa buka karena itu kan didaftarkan atas nama Bank of Trustee, Oke. tidak di Cayman Island. Oke. Ya, semua yang disimpan di Cayman Island kan ditutup, Oke. kita nggak bisa akses gitu. Itu makanya surga bagi pengemplang pajak gitu ya. Persis. Jadi makanya kalau itu bisa dibuka, akan ketahuan status pesawat itu apa. Kalau itu private jet seperti Gulfstream, melanggar, Bobi. Melanggar. Yakin melanggar. Bukan melanggar, artinya pasti nggak ada, bukan sewa berarti. Bukan sewa. Iya. Nah, perlu dicari juga misalnya, apakah ada bukti bahwa pesawat itu juga disewa-sewakan? Memang ada Mas, pesawat jenisnya kayak private jet tapi bukan private. Oke. Jet, tapi yang sering disewa misalnya kayak maskapai penerbangan di Indonesia kan ada juga tuh Gulfstream juga. Oke. Miliknya saya sebutan aja, milik Lion. Kan juga punya Gulfstream juga. Oke. Tapi dia sah untuk disewakan. Oh karena memang. Karena memang Bahkan Lion itu gede untuk jemaah haji bisa sewa juga. Loh iya. Saya iya. pernah naik ke umroh, Oke. itu naik pesawat yang sewa gitu. Tapi yang Boeing 747. Boeing Ya. begitu. Yang khusus dipakai Lion kalau Iya. ya, Lion punya pesawatnya kecil. Oke. Atau pesawat dia punya juga Hawk A. Hawk A gitu. Tidak berarti naik pesawat sewaan itu mewah ya, karena itu pesawat sewaan untuk umroh dan yang masuk di situ 100-an orang lebih. Ya. Satu lagi Mas, kemarin juga saya sebutkan dia bahwa nyewa pesawat itu juga memang bisa macam-macam. Yeah. Kalau satu pesawatnya sudah legal, Iya. kita nyewa pesawat itu memang bisa. Kan kemarin ada tuh profesor siapa gitu ya di itu. Walau kita bayar afturnya saja kan bisa. Iya. Nggak bisa semudah itu Mas. Sewa pesawat itu ada tiga kategori. Ini istilah yang resmi di dunia sewa menyewa pesawat. Iya. Kita mau nyewa pesawatnya itu nyewa basah. Oke. Ya basah tuh artinya pokoknya kita serahkan duit semuanya urusannya si providernya ya Oke. atau perusahaannya ya. Yeah. Mulai dari pesawatnya, krunya, afturnya, kemudian nanti pajak-pajaknya kita Yeah. pokoknya tutup mata gitu. Oke. Nah, cuman kan ada juga orang yang pengennya adalah saya pengen bawa kru sendiri. Boleh loh Mas. Oke. Pilot sendiri, stewardess sendiri itu boleh. Tapi Oke. pesawatnya dan kemudian Maintenance. afturnya, maintenance semua bayar. Itu namanya sewa lembab. Oke. Tapi ada juga namanya sewa kering. Apa? Sewa kering itu benar-benar hanya sewa pesawat doang. Oke. Afturnya bayar sendiri, kemudian semua izinnya ngurus sendiri gitu. Oke. Kalau itu biasanya memang perusahaan yang memang sudah berpengalaman untuk dia menyewa pesawat. Jelas gak Oke. mungkin kelas Bobi, kelas Kaisang nyewa itu nggak mungkin dia yang basah, Iya. yang dia krunya dari sana. Cuman kan kadang-kadang orang nggak suka Mas, kalau ada penyewaan basah gitu. Kan berarti kan orang yang ikut itu kan orang asing, Iya. bukan bagian dari mereka. Iya, Makanya iya. mereka kadang-kadang sewa yang lembab, yang itu, atau sewa yang supaya tidak ada orang lain yang ada di dalam Oke. itu. Ya kan orang kan kadang-kadang Mas, ini maaf ini, pembicaraan di sewa menyewa itu kan kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang dalam pesawat itu. Gitu. Iya. Kan nggak ingin ada orang lain. Apalagi suami istri kan. Iya kan. Pembicaraannya nggak boleh didengar. Karena kalau pembicara itu mudah sekali didengar kalau pesawatnya kan kecil kan. Iya. Gitu. Iya, itulah dunia intelijen. Oke, tapi memang kalau dalam kasus Bobi Nasution firm dia pejabat publik ya Ya, kan. itu harus bisa di. Iya, dan yang kedua tentu saja ya tadi 3 alternatif tadi dia punya pesawat pribadi sendiri. Kan baru Rasanya sebulan Mas jabat wali kota, kok bisa beli pesawat? Oh itu baru sebulan. Bukan maksudnya belum ada, sorry setahun, baru setahun. Sorry. Baru setahun waktu Ya, itu. baru setahun, nah. Waktu. Ya, sorry maaf. Bukan Ya sebulan, tapi setahun. kan bisa aja. Ya. Kemudian Mahal Mas pesawat. iya. Jadi kita ini kadang-kadang nggak tega ngomong sebenarnya kan, gitu. Lalu kalau sewa dari mana sumber uangnya? Ya.
Ya kan? pesawatnya legal atau tidak. Iya, ya legal kan, atau disewa. tidak untuk disewa. Kalau tidak 2 itu ya berarti gratifikasi. Yes, Kalau- suruh numpang kan. iya. Kan jawaban yang terakhir kan katanya dikasih tumpangan. Iya. Kok kayak Kemungkinan. Loh, Anda bicara kemungkinan. Ya elah. Kita bicara 3 kemungkinan. Kalau 2 tidak mungkin berarti 1 ini. Kok Anda bicara kemungkinan? Aduh, Aduh, ampun ada dah. aja. Orang Tapi kok kata bertiga Sekarni Ilyas ini agak berat dia. Susah katanya. Bang Karni curhat sekarang susah cari narasumber yang bersedia membela Jokowi. oh gitu ya. Ya Iya. bagus lah. Ya itulah kalian ya. Membela giliran bosnya sudah mau kelelep. Tidak ada yang berani muncul ya. Bener. Gitu. Iya. Gitu. Ya itulah Mas yang ramai. Jadi ya supaya jelas dan sekali lagi yang saya sampaikan Mas, data-data yang saya sampaikan semua itu Bisa insya Allah bisa fakta dan dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan karena kan kita tidak mungkin memberikan data yang menyesatkan. Oke. Tapi saya kan Tapi jangan data yang membuat menyesal orang bisa. tapi Data kan yang menyesalkan tapi kan bisa. jangan ditanya saya Oh, soal bukan data yang mengesalkan. mengesalkan. Karena fakta Mas. Iya. Dan misalnya kan banyak banget nih kemarin dari acara atau nanti ya setelah ini kan pasti banyak. Mas dapatnya data dari mana? Gitu. Ya saya kan senyum aja gitu loh. Karena kan Ya, data saya itu kan tidak pernah beredar. Ya, saya tidak akan menanya dapatnya dari mana. Nanti kalau ditanya dapatnya dari mana, ya saya dari Mas Roy. Iya. Lalu Mas Roy dapat dari mana? Ya tanya yang bersangkutan. Kok tanya saya? Ada singkatannya Mas. Yan ya enggak Bukan. tahu Ya toh enggak kok tahu. tanya Kok saya. tanya saya? YNTKTS. Ya. Oke. YNTKTS. Iya, tak. Ya enggak tahu kok tanya saya. itulah. Gitu. Ya, sahabat sekalian, tidak terasa ya kita sudah berfufu fafa dan berjepri ini Jepri, ya. udah lebih dari 1 jam. Mas Roy, mungkin apa ya? Coba saya lihat sedikit ya. Ya, komen. Da komen ini karena banyak sekali komennya. Ya. Apa lagi ya? Om Roy, coba tolong cek IP addressnya Vuvu Fafa. Apakah bisa diketahui emailnya atau lokasinya? Meskipun saya sudah yakin bahwa Vuvu Fafa adalah Gibran, ya. Kemudian apalagi ya? Yang siapapun yang punya akun Vuvu Fafa pasti dibilang gangguan jiwa ya. Lucu gak sih anak boneka Pinocchio mainin boneka bapaknya? Oke. Vuvu Fafa. Dia bilang Yemen gitu ya. Ini ada lagi ya. Iya. Vuvu Fafa ganti akun jadi beda. Ini main-main jadi susu sasa katanya ya. Kemudian ya sudahlah ini karena ini komentarnya seksis juga jadi kita Lucu-lucuan aja. lucu-lucuan aja semuanya ya. Oke. Tapi Mas kemarin ini sorry kan enggak beredar kemarin pertandingan sepak bola yang ada orang ngomong yang nggak pantas lah, Enggak pantas, iya. yang depannya B. Di depan B belakangnya N. Hah? Depannya B belakangnya N. Belakangnya T. Nggak dengar ya? Bukan T. N. Oke, nanti Ya. enggak yang waktu nonton sepak bola kemarin. Oke, ya. Yang Iya. gini. Ya. Itu asli ya? Saya terus terang Ya. memang belum meneliti secara langsung ya. Jadi Ya. saya belum bisa katakan sekarang. Oke. Tapi artinya nanti pasti ada anunya. Oke, Gitu. karena tapi kalau saya janji gini dia saya jadi beneran. Ya Oke. kayak Menkominfo. Kita tunggulah nanti kan katanya Menkominfo mau ngumumin Vuvu Fafa. ya karena belum ada orangnya. Lah, kok bisa memastikan kalau itu bukan Gibran? Dia. Kan yang paling penting kan kalau pembela itu kan nolak dulu. Alasan belakangan. Bahkan bisa memastikan itu bukan. Saya Iya. biasanya kan Enak banget gitu. saya tahu betul mereka. Lu emangnya lu 24 jam dari kecil sampai gede kan? Iya. Oke, tapi itu soal lain ya. Iya. Saya kira kalau saya mengatakan he is doing his job. Yeah. Ya kan? Jadi ya sudahlah. Kita jangan mengganggu orang yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Ya kan? Otherwise kita dianggap nanti nggak ada kerjaan ya, ganggu Tapi orang. kan dia maksudnya mengelola atau melindungi atau bahkan memastikan akunnya sendiri saja nggak bisa kok. Oke, Mau memastikan apalagi akunnya orang lain. Gitu loh.
Tapi orang Indonesia kan bukan bisa begitu kan. Oke, saudara sekalian, Mas Roy, a closing statement. Oke. Di hadapan dua pemuda yang nonton kita. Ya, baik. Agak Ya. dikit sedikit masalah ininya, Mas. Ya, baik. Jadi begini ya. Apa yang kita bicarakan hari ini, yang pertama soal Fufu Fafa dan yang kedua soal pesawat, itu memang tidak mungkin bisa diungkap tanpa ada ilmu telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Apa yang saya persembahkan dengan data-data ini di hadapan Mas Refli Harun itu satu sekali lagi sangat bisa saya pertanggungjawabkan. Perkara apakah mau kemudian yang pihak yang seharusnya mengelola atau mengolah data-data ini, yaitu walau alam. Ya gitu tuh, yang penting data-data ini sudah berusaha kita sampaikan, termasuk juga ucapan terima kasih saya untuk para netizen ya, yang saya nggak perlu sebut satu persatu karena mereka saling bahu membahu ya, ada menginformasikan ini, saya kasih clue ini, mereka nambahkan ini, termasuk lagu tadi yang diputar tadi itu juga karya dari netizen gitu ya, yang semuanya. Dan yang penting apa, kalau saya tetap harus mengatakan yang benar adalah benar, kalau tidak adalah tidak. Kesimpulannya, Fufu Fafa sulit kemudian untuk versi saya tidak dikatakan itu terhadap orang yang bersangkutan yang sudah kita sebut, karena jelas betul hubungan benar. Tapi kalau mau pasti betul, inilah saatnya, karena baru seminggu ini ada upaya penghilangan paksa atau penghilangan barang bukti terhadap akun Fufu Fafa. Jelas aparat bisa melakukan itu di forensik langsung dan ketemu. Dan kalau soal pesawat, semua sudah saya paparkan, termasuk juga keterkaitan antara Kaisang, keterkaitan antara Gibran, keterkaitan antara Bobby dengan pesawat yang dipakai. Apakah itu Gulfstream, apakah itu Embraer, lengkap dengan semua data-datanya. Dan moga-moga itu bermanfaat. Makasih, Mas Refli. Iya, sobat era sekalian, nanti di lain video saja saya bicara mengenai kemungkinan Fufu Fafa tersebut. Yang jelas sampai sekarang belum ada yang melapor. Nah, ya. itu. Karena itu kadang-kadang tergantung kalau sono beda perlakuannya dengan sini ya. Kadang-kadang Kita begitu. dilaporkan dulu. Laporkan dulu. Ya itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.